digunakan secara turun-temurun. Jadi etnofarmasi nanti tujuannya juga eh, untuk memberikan evidence base, jadi untuk memberikan landasan ilmiah kepada ramuan-ramuan, jadi ramuan-ramuan obat tradisional yang sudah digunakan turun-temurun tadi, supaya ramuan-ramuan tradisional tadi bisa dilestarikan, tetap digunakan, dan bisa dipertanggungjawabkan, baik keamanan maupun khasiatnya. Jadi untuk topik hari ini kita belajar mengenai antivirus. Jadi memang untuk etnofarmasi kita memang studinya lebih ke praktek ya. Jadi praktek bagaimana kita mengeksplor segala berbagai informasi terkait dengan pengobatan tradisional di etnis tertentu atau kita sebut sebagai etnofarmasi. Ketika kita mencari berbagai sumber, artikel maupun pustaka yang lainnya, kita bisa menggunakan beberapa kata kunci, bisa etnofarmasi dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Jadi etnofarmasi, etnofarmakologi, etnomedicine seperti itu. Jadi nanti di akhir perkuliahan akan saya bagikan tugas, jadi tugas kelompok yang nantinya kalian harus mencari pustaka sesuai dengan topik atau tema tugas masing-masing kelompok. Dan kata kunci yang kalian gunakan untuk mencari pustaka tersebut bisa eh, dari berbagai kata yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, etnofarmasi antivirus. Sebentar. Nah, apa pengertian virus? Nah, ini kita sudah pelajari ya. Jadi virus itu merupakan salah satu jenis mikroorganisme yang ukurannya sangat kecil dan hanya bisa berkembang biak di dalam sel inang. Dan perlu diingat kembali, virus itu bukan termasuk sel karena dia tidak punya organel-organel sel yang bisa melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sel itu sendiri. Jadi virus ini perlu inang untuk hidupnya, jadi untuk replikasi, kemudian untuk memperoleh protein dan sebagainya. Nah, virus ini tidak termasuk dalam kategori makhluk hidup karena tidak memiliki sel. Jadi dia bukan termasuk sel dan tidak bisa berkembang biak sendiri. Jadi dia memang memerlukan bantuan atau dia harus hidup pada inang. Dia bisa hidup bebas tapi dalam waktu tertentu. Jadi dalam kurun waktu tertentu dia bisa hidup bebas tetapi dia harus kembali ke inang atau dia memang sangat tergantung dengan inang karena untuk hidupnya dia membutuhkan suplai dari sel inang. Ciri-ciri virus ukurannya sangat kecil hingga ukuran nanometer, kemudian tidak memiliki sifat dari sel, kemudian hanya dapat hidup dan berkembang biak dalam sel inang, mengandung materi genetik DNA atau RNA. Jadi nanti kita mengenal ada virus RNA ataupun virus DNA. Kemudian memiliki selubung protein atau kapsid. Nah, ini yang menyebabkan virus itu dia bisa hidup di berbagai kondisi ya, bahkan kondisi ekstrim karena dia punya pelindung atau kapsid. Untuk struktur virus sendiri, di sini mulai dari kepala ya, jadi kepala di sini mengandung materi genetik DNA ataupun RNA, kemudian ada kapsid. Kapsid ini berupa protein yang melindungi si virus ini. Kemudian ada bagian leher, bagian ekor. Jadi ekor pada beberapa virus dia fungsinya adalah untuk membantu pelekatan virus pada sel inang. Jadi sebelum dia bisa masuk ke sel inang, dia harus menempel dulu di eh, membran sel inangnya, jadi permukaan sel inang dengan bantuan dari ekor. Jadi bagian-bagian ekor ada selubung ekor, kemudian serabut ekor, kemudian ada jarum penusuk. Jadi ini yang akan eh, apa bersinggungan langsung dengan sel, jadi di permukaan sel. Kemudian bagaimana dengan replikasi virus? Nah, ini yang berbahaya. Jadi ketika virus itu masuk ke dalam tubuh kita ya, tubuh manusia, di dalam tubuh itu dia melakukan replikasi. Jadi kalau hanya satu kali periode dia masuk, tidak melakukan replikasi, mungkin tidak menimbulkan gejala. Tetapi ketika virus tersebut melakukan replikasi, memperbanyak diri dan didukung oleh kondisi tubuh yang lemah, jadi sistem imun tubuh kita yang lemah, maka replikasi virus ini akan berjalan dengan
baik, sehingga akan menimbulkan gejala tertentu tergantung dari jenis virus yang menginfeksi. Ada beberapa tahapan dari replikasi virus. Yang pertama adalah tahap absorpsi, di mana virus ini pertama kali menempel pada sel inang, jadi serat ekor dan seludang ekor berikatan dengan reseptor pada membran sel. Kemudian setelah berikatan pada sel inang di permukaan selnya, kemudian terjadi penetrasi, jadi materi genetik masuk ke dalam sel inang. Jadi DNA dari virus dia akan meninggalkan kapsid dan menuju sel inang. Jadi akan terjadi proses transfer dari si virus, jadi materi genetik virus masuk ke dalam sel inang. Kemudian di dalam tubuh sel inang, materi genetik ini menggunakan sel inang ini sebagai alat produksi. Jadi produksi materi genetiknya. Jadi ada proses sintesis, kemudian ada proses perakitan. Jadi fragmen DNA ini diproduksi bersama protein-protein yang disediakan oleh sel inang. Kemudian terjadi proses perakitan menjadi komponen virus yang baru dari DNA tadi ya. Kemudian terjadi lisis. Jadi lisis di sini terjadi virus baru keluar dari sel inang dan menginfeksi sel yang lain. Jadi replikasi dari virus itu terjadi pada atau di dalam sel inang yang kemudian nanti akan menghasilkan virus-virus baru yang siap menginfeksi sel-sel hidup yang lain. Nah, oleh karena itu untuk menghambat replikasi ini dibutuhkan antivirus nanti ya. Nah, sedangkan jenis-jenis virus ada DNA ataupun RNA virus. Jadi ada yang DNA itu double strand atau single strand. Jadi ada yang punya envelope, jadi semacam selubung ya, ada yang tidak berenvelope. Nah, ini golong-golongannya ada hepatnavirus, herpes virus, pox virus, kemudian yang tidak berenvelope ini ada adenovirus, papillomavirus, poliomavirus, dan seterusnya. Begitu pula dengan RNA virus. Jadi ada yang punya double capsid, ada yang berenvelope atau tidak berenvelope. Di sini ada banyak sekali, termasuk juga ada coronavirus yang termasuk virus RNA. Nah, ini yang kemarin infeksi virus yang sampai menimbulkan pandemi ya. Jadi pandemi yang kita rasakan kemarin kita jalani selama kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun mulai 2020 sampai 2022 ya. Dan itu merupakan salah satu kejadian luar biasa ya. Jadi karena menimbulkan suatu pandemi dengan eh, proses selama sekian tahun, 3 tahun, dan kita mengalami sendiri bagaimana isolasi mandiri dan seterusnya ya. Jadi betapa infeksi virus itu juga sangat membahayakan. Nah, bagaimana peran virus dalam kehidupan? Jadi tidak hanya berdampak negatif saja, yakni menimbulkan berbagai penyakit baik pada manusia, hewan ataupun tumbuhan, tetapi juga ada dampak positif. Jadi dampak positifnya ini beberapa jenis virus digunakan untuk produksi vaksin. Jadi memang ketika kita belajar bioteknologi ya, bioteknologi farmasi, kita belajar mengenai vaksin. Jadi vaksin bahan bakunya itu ada eh, virus itu sendiri, jadi virus ataupun bakteri yang sudah dilemahkan atau dimatikan, atau sekarang lebih banyak dari fragmen bakteri, fragmen virus penyebab penyakit yang dijadikan bahan baku untuk vaksin. Jadi virus itu sebagai penyebab penyakit sekaligus juga dia sebagai bahan baku untuk mengatasi penyakit tersebut. Jadi kita belajar kembali mengenai vaksin ya. Jadi sekilas saja vaksin itu mekanisme kerjanya adalah untuk mengaktifkan sistem kekebalan tubuh kita dengan memasukkan antigen. Jadi antigennya dia hanya memiliki komponen tertentu yang dikenali oleh antibodi kita, tetapi dia sudah tidak aktif, tidak menginfeksi kembali. Nah,
Selain sebagai bahan baku untuk produksi vaksin, jadi virus itu juga digunakan dalam terapi gen, kemudian juga dijadikan alat dalam penelitian bioteknologi. Jadi biasanya digunakan sebagai vektor. Jadi dia membantu untuk apa semacam rekayasa genetika seperti itu. Jadi dia hanya sebagai media saja. Nah, untuk dampak negatif sudah jelas ya. Jadi untuk pastinya virus banyak yang menyebabkan penyakit sesuai dengan jenis virusnya ya. Apakah virus polio, kemudian dengue, kemudian mungkin coronavirus dan sebagainya. Dan yang paling luar biasa kemarin yang sudah saya sebutkan tadi adalah dapat menyebabkan pandemi. Contohnya adalah COVID-19. Nah, bagaimana cara pencegahan infeksi virus? Yang pertama ini adalah cara yang sederhana ya. Jadi kita dari masing-masing individu dari kita bisa melaksanakannya. Yang pertama mulai dari mencuci tangan dengan sabun. Nah, ini eh, mulai dari praktikum ya, kalau tidak salah praktikum mikrobiologi itu sudah dilakukan bagaimana mencuci tangan dengan sabun yang baik dan benar. Jadi ada beberapa langkah 6 sampai 7 langkah dari sela-sela jari, kemudian apa telapak tangan, pergelangan tangan dan seterusnya. Nah, tujuan dari mencuci tangan ini tidak hanya mencuci tangan dengan air saja, tapi memerlukan sabun. Nah, sabun ini yang bisa meminimalkan adanya virus dan bakteri yang tetap menempel pada kulit ya, jadi di tangan. Kemudian menggunakan masker. Nah, masker ini biasanya kita gunakan untuk mencegah percikan ya apa misalkan eh, ludah ya, percikan ludah, kemudian percikan eh, sebentar. Recording stopped. Recording in progress. Recording stopped. Baik, saya lanjutkan. Untuk pencegahan infeksi virus tadi sampai menggunakan masker ya. Jadi masker bisa untuk mengurangi percikan dari cairan tubuh. Jadi cairan tubuh terutama dari
pasien ya, jadi pasien yang sudah terlebih dahulu terinfeksi virus, ataupun juga bisa menghindari kita menghirup udara, jadi udara yang mengandung partikel-partikel yang ada atau mengandung virus. Kemudian vaksinasi, jadi vaksinasi ini sudah banyak dilakukan ya, termasuk juga ketika kita mengalami pandemi kemarin, sudah dilaksanakan program vaksinasi untuk mencegah infeksi virus. Jadi biasanya vaksinasi ini rutin dilakukan selama waktu tertentu. Jadi masing-masing jenis virus itu dibuat vaksinnya dengan kekebalan atau dengan waktu tertentu. Jadi misalkan tiap 6 bulan atau tiap berapa tahun dia harus diperbarui untuk vaksinnya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah menjaga daya tahan tubuh. Jadi menjaga daya tahan tubuh adalah menjaga atau meningkatkan sistem imun kita, di mana sistem imun kita itu adalah garda terdepan ketika ada infeksi virus atau virus ataupun bakteri, jamur menyerang atau masuk ke dalam tubuh kita. Yang terakhir adalah menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi. Eh, Banyak sekali sekarang sudah disediakan banyak berupa poster, kemudian leaflet ataupun media sosial yang menyediakan informasi yang cukup lengkap mengenai bagaimana cara pencegahan berbagai jenis infeksi virus. Contohnya di sini untuk mencegah infeksi COVID-19, kemudian infeksi cacar monyet, hepatitis, kemudian herpes, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa dengan mudah mengakses informasi tersebut. Sedangkan untuk terapi farmakologi di sini lebih ke terapi konvensional ya dengan menggunakan obat-obat sintetis. Jadi antiviral drugs itu ada contohnya untuk HIV ya. Ada lamivudin, efavirenz, duranavir, kemudian untuk influenza ada oseltamivir, zanamivir, untuk hepatitis ada entecavir, kemudian HSV, kemudian VZV, varicella, aciclovir, dan lain sebagainya. Jadi ini contoh-contoh obat-obat konvensional untuk antivirus. Sebenarnya untuk virus eh, untuk pengobatan virus sendiri sebenarnya jika kekebalan tubuh pasien itu cukup bagus, eh, infeksi virus itu akan sembuh dengan sendirinya, tetapi memang perlu waktu. Nah, eh, antivirus sendiri memang punya mekanisme kerja bermacam-macam ya. Ada yang dia bekerja untuk menekan laju siklus dari virus, yakni menekan replikasi dan lain sebagainya. Tetapi jika memang kekebalan tubuh si pasien ini relatif bagus, maka obat-obat antivirus ini sebenarnya tidak digunakan. Jadi tidak perlu digunakan, tetapi hanya untuk obat-obat yang sifatnya simptomatis, jadi mengurangi gejala dari infeksi virus tersebut. Nah, kita kembali ke topik utama kita, jadi etnofarmasi antivirus. Jadi terapi herbal. Jadi terapi herbal tidak hanya herbal yang digunakan secara umum, tapi lebih pada herbal yang sudah digunakan turun-temurun di kelompok masyarakat tertentu. Jadi etnofarmasi sendiri merupakan studi penggunaan obat tradisional dalam berbagai budaya. Jadi di kelompok masyarakat tertentu pastinya akan ada di situ pengobat tradisional atau hatra, penyehat tradisional atau kalau di Indonesia kita sebut sebagai dukun ya, jadi dukun pengobat di mana beberapa ramuan yang diberikan kepada pasiennya itu ada ramuan antivirus, jadi penyakit-penyakit yang memang disebabkan oleh virus. Antivirus sendiri di sini adalah senyawa yang menghambat atau membunuh virus, jadi diperoleh biasanya dari herbal. Memang kebanyakan untuk pengobat tradisional menggunakan tumbuhan ya, jadi tumbuhan obat. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan untuk berbagai produk dari hewan, misalkan ya, misalkan dari madu, misalkan atau komponen lain dari mineral, mungkin dari apa komponen dari laut ya, marine. Jadi marine sekarang sedang dieksplor ya eh, untuk beberapa aktivitas tertentu.
Nah, bagaimana peran etnofarmasi dalam antivirus? Yang pertama adalah pastinya pada etnofarmasi di sini memanfaatkan kearifan lokal dalam pengobatan alami. Jadi kita menggali informasi sedalam-dalamnya mengenai penggunaan eh, bahan-bahan alami, terutama tumbuhan obat yang terdapat pada etnis atau suku tertentu. Caranya, kemarin sudah saya sampaikan ya. Yang pertama adalah kita mewawancarai Batra atau Hatra ya, jadi dukun pengobat tradisional tadi. Kita mewawancarai ramuan-ramuan apa saja, jadi komposisinya apa saja untuk mengobati penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi kita biasanya mempermudah dengan kosakata yang lebih mudah dipahami. Jadi kita bisa menyebutkan contoh-contoh penyakit dan gejalanya seperti apa yang disebabkan oleh virus. Kemudian nanti Batra atau Hatra tadi akan menjelaskan ramuan apa saja yang diberikan dan itu kita catat. Kemudian dari hasil penelusuran informasi tadi kita dokumentasikan, kita catat, kemudian kita bisa meng-cross check. Jadi mungkin di wilayah tersebut sebutan tanaman yang dimaksudkan oleh Batra tadi berbeda dengan daerah lain, misalkan ya. Kemarin juga saya contohkan ada beberapa nama lokal dari tanaman itu yang berbeda-beda, tetapi yang dimaksudkan sebenarnya adalah tanaman yang sama, seperti itu. Jadi biasanya kita meng-cross-check tanaman-tanaman yang digunakan oleh pengobat tradisional tadi. Nah, untuk tanaman-tanaman yang mungkin sekiranya kita tidak familiar atau sebutannya atau nama lokalnya berbeda dengan yang lainnya, biasanya kita dari peneliti itu akan mendokumentasikan atau bahkan kita membuat simplisianya, baik simplisia basah ataupun kering untuk diidentifikasi lebih lanjut. Jadi ditetapkan nama ilmiahnya apa, kemudian kandungannya seperti apa, dan uji-uji yang lainnya. Nah, dari penggalian informasi tadi bisa dilanjutkan dengan penelitian modern berbasis bahan alam. Jadi dari data empiris tadi, dari data empiris dari suku tertentu tadi, kemudian dilanjutkan dengan berbagai penelitian yang akan memberikan evidence base atau bukti ilmiah terhadap penggunaan ramuan-ramuan jamu yang eh, sudah didokumentasikan tadi. Nah, harapannya dengan adanya evidence base tadi, eh, studi etnofarmasi ini menjadi alternatif terapi dengan efek samping yang lebih minimum dibandingkan dengan obat sintetis. Jadi kemarin sudah saya jelaskan mengapa obat-obat tradisional, obat-obat yang dari bahan alam ini memiliki klaim efek samping yang lebih minim. Dan syaratnya apa? Jadi tidak semua obat tradisional yang dari bahan alam ini efek sampingnya minimal, tapi ada syaratnya. Jika digunakan dengan baik dan benar, jadi tepat penggunaannya. Beberapa contoh sumber antivirus dari bahan alam. Nah, ini hanya sedikit saja dan ini contoh tanaman-tanaman yang mungkin bagi kita itu sudah biasa mendengar, sudah biasa melihat ya. Jadi ada banyak sekali kandidat antivirus dari bahan alam. Jadi ini beberapa laporan penelitian dari beberapa sumber. Jadi ini juga studi etnofarmasi ya tentunya. Jadi tanaman herbalnya yang memiliki sifat antivirus ada jahe, kunyit, kemudian meniran, sambiloto, dan echinacea. Nah, untuk beberapa tanaman herbal ini sebenarnya sudah ada produk yang diproduksi secara pabrik industri ya, jadi skala industri. Dan seperti meniran kemudian echinacea ini mekanisme yang utamanya selain sebagai antivirus, dia meningkatkan sistem imun. Jadi untuk mekanisme antivirus itu ada dua, jadi senyawa yang akan mempengaruhi siklus hidup dari virus ataupun senyawa-senyawa yang dapat mengaktifkan atau meningkatkan sistem imunitas tubuh dari pasien sehingga dia bisa menekan infeksi virus.
Nah, untuk meniran dan ekinase ini klaim khasiatnya dia lebih pada meningkatkan sistem imun. Jadi evidence base-nya dia selain diteliti sebagai antivirus itu sendiri yang mempengaruhi siklus dari si virus, meniran dan ekinase ini juga dapat meningkatkan imunitas tubuh. Nah, terbukti sudah ada produk yang beredar di pasaran untuk meniran ini ada Stimuno ya, ini merupakan fitofarmaka dan sudah melewati uji klinik tentunya. Kemudian juga ekinase. Ekinase itu eh, yang digunakan herbanya dan ini juga sudah ada sediaannya adalah Imbus. Jadi itu ini bukan endorse ya. Jadi memang dua merek tadi itu sangat terkenal walaupun banyak sekali produk-produk imunomodulator lain yang juga diproduksi. Tetapi dua merek tadi memang yang diiklankan ya di TV sehingga kita semua pasti mengenal yang namanya Imbos dan Stimuno. Dan bahan bakunya yang utama adalah meniran dan ekinase. Kemudian jahe kunyit, kemudian sambiloto ini lebih banyak diteliti ke arah antivirus. Jadi dia mempengaruhi mekanisme virus di dalam tubuh. Jadi bisa dari replikasinya atau mungkin juga pelekatan pada reseptor ataupun juga penghambatan pada enzim ataupun protein-protein tertentu yang berperan dalam signaling pathway si virus. Kemudian juga ada sumber antivirus yang lain dari bahan alam. Ini bisa dari mikroorganisme, dari jamur dan bakteri tertentu. Itu sudah beberapa penelitian juga sudah bisa eh, menggambarkan. Jadi ekstrak jamur ataupun dari bakteri yang memproduksi suatu senyawa tertentu itu berperan sebagai antivirus. Kemudian produk dari hewan seperti madu, propolis. Jadi madu, propolis ini dari propolis ini kalau tidak salah dari sarang lebah ya. Jadi sarang lebahnya, kemudian madu, kemudian minyak ikan itu juga bisa berperan dalam mekanisme antivirus. Nah, tanaman antivirus tadi jahe, kunyit, meniran, kemudian sambilato dan echinacea ini memiliki mekanisme masing-masing untuk perannya sebagai antivirus. Contohnya jahe. Jadi jahe memiliki gingerol. Jadi salah satu kandungan senyawa marker dari jahe ini adalah gingerol yang bisa aktif untuk melawan influenza. Jadi virus penyebab influenza. Kemudian kunyit, jadi kunyit senyawa markernya adalah kurkumin. Jadi kunyit eh, kurkuma longa ya, kurkuma domestika. Dia dapat melawan hepatitis. Jadi hepatitis ini juga disebabkan oleh virus ya, virus hepatitis dan dengue. Kemudian untuk meniran sendiri, meniran di sini dapat menghambat replikasi hepatitis B, kemudian sambiloto. Senyawa markernya adalah andrografolit, dia efektif melawan virus dengue dan ekinase sendiri dia perannya adalah untuk meningkatkan sistem imun. Beberapa mekanisme kerja antivirus herbal, yang pertama adalah menghambat replikasi virus di dalam sel inang. Jadi nanti akan ada hambatan replikasi virus. Nanti saya contohkan di kurkumin ya. Jadi kurkumin juga bisa menghambat replikasi virus dalam sel inang. Dalam hal ini adalah menghambat eh, autofagosom dari lisosom sehingga tidak ada DNA yang masuk ke dalam sel inang. Kemudian mekanisme yang lain adalah meningkatkan sistem imun tubuh, kemudian mengganggu pembentukan struktur virus dan menghambat beberapa enzim dari virus. Bagaimana penelitian dan pengembangan dari etnomedicine, jadi obat-obat yang dari etnis tertentu ya, etnomedicine. Jadi kita melakukan tadi exploring herbal medicine, jadi menggali informasi dari etnis tertentu melalui pengobat tradisional. Kemudian kita lakukan penelitian lanjutan terkait dengan senyawa-senyawa bioaktif, jadi komponen atau kandungan senyawa aktif yang terdapat pada
herbal tadi, tanaman-tanaman obat. Kemudian kita lakukan serangkaian uji, jadi uji pendukung baik in vitro maupun in vivo. Jadi ada serangkaian uji, ada skin irritation test, kemudian ada eh, efikasinya, jadi berbagai uji, jadi uji antivirus, kemudian bagaimana mekanismenya, kemudian bagaimana ketika diujikan secara in vivo, bagaimana toksisitasnya, kemudian bagaimana mungkin nanti eh, aktivitas biologisnya baik in vitro maupun in vivo, dan juga kita lakukan analisis menggunakan komputasional, jadi menggunakan in silico biasanya. Nah, dari serangkaian uji ini akan didapatkan validasi apakah memang herbal atau tanaman obat yang sudah diklaim sebagai antivirus di etnis tertentu tadi memang memiliki aktivitas seperti yang diklaimkan sebagai antivirus, dan nanti akan didukung dengan hasil-hasil atau data dari uji-uji yang sudah dilakukan baik screening fitokimianya maupun uji aktivitas lainnya yang sudah dilakukan. Nah, diharapkan dari hasil studi klinis, kemudian uji laboratorium yang sudah dilakukan dari herbal medicine tadi atau etnomedicine tadi, diharapkan akan didapatkan pengembangan ekstrak dari herbal menjadi obat modern. Dan nantinya ketika sudah ada landasan ilmiahnya, obat-obat tradisional tadi dapat diintegrasikan atau digunakan bersamaan dengan terapi medis konvensional. Jadi bisa singkatnya adalah bisa diresepkan oleh dokter kepada pasien seperti itu. Jadi memang program etnofarmasi, etnomedisi nanti tujuannya ya sama dengan saintifikasi jamu ya. Jadi kalau saintifikasi jamu itu kan lokal Indonesia, karena jamu itu sebutan atau brand yang memang dibangun khusus di Indonesia untuk jamu. Jadi sebutan jamu itu hanya ada di Indonesia, sehingga kita punya program yang dicanangkan langsung oleh Kementerian Kesehatan yang namanya saintifikasi jamu. Jadi upaya untuk memberikan landasan ilmiah terhadap jamu. Jadi sama dengan etnofarmasi atau etnomedicine, nanti tujuan akhirnya sama. Nah, ini sama dengan bagan atau gambar yang sebelumnya. Jadi bagaimana kita mulai menggali informasi mengenai penggunaan herbal sebagai antivirus, kemudian dilanjutkan dengan berbagai uji. Jadi uji karakter senyawa fitokimianya, uji eh, aktivitas biologisnya seperti apa saja, kemudian bagaimana mekanisme kerja sebagai antivirusnya, seperti itu. Nah, eh, mengapa perlu pengembangan dari obat herbal? Jadi, kenapa ada etnofarmasi? Karena di sini adanya mutasi dari virus. Jadi, beberapa virus ini mengalami mutasi karena kemungkinan adanya penggunaan obat yang sudah tidak efektif. Baik penggunaan obat yang misalkan tidak rutin ya, menyebabkan adanya mutasi pada virusnya sehingga dia bisa beradaptasi dan dia bisa kebal, ataupun juga karena mutasi alami dari virus itu sendiri sehingga diperlukan jenis pengobatan yang berbeda dari sebelumnya. Nah, diharapkan dengan adanya obat tradisional tadi bisa menjadi terapi komplementer untuk obat-obat konvensional. Nah, ini contohnya, jadi eh, beberapa mekanisme dari tanaman-tanaman atau herbal sebagai antivirus ya. Contohnya ashwagandha, dia akan menghambat IBDV, kemudian eh, ada Peonia sufruticosa, jadi ini semacam tanaman yang berbunga ya. Jadi dia menghambat mulai dari awal, jadi menghambat pelekatan virus pada sel inang. Kemudian ada Terminalia sebula, kemudian genistein, astragalus, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing tanaman dia akan memiliki
senyawa yang berbeda-beda dan memiliki aktivitas penghambatan terhadap aktivitas virus. Jadi macam-macam. Jadi ada yang menghambat replikasi virus dan sebagainya. Nah, ini beberapa contoh penelitian terkait dengan antivirus ya. Jadi yang pertama misalkan ekstrak meniran. Jadi ekstrak meniran. Dan ini sudah diteliti dan kebetulan ini dari jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Erlangga. Jadi activity dan potential of Pilantus niruri terhadap hepatitis B. Jadi kalau kalian nanti baca di sini eh, sudah ditemukan ya, jadi bagaimana aktivitas Pilantus niruri terhadap hepatitis B, kemudian senyawa apa saja yang terkandung di dalam Pilantus niruri. Nah, uji yang dilakukan di sini tidak hanya in vitro, tapi juga in vivo, ex vivo, dan in silico. Jadi, mekanisme dari masing-masing senyawa 23 komponen ini kemungkinan akan diujikan secara in silico dan akan ada eh, hubungan antara senyawa yang terkandung di dalam meniran dengan aktivitas penghambatan virus hepatitis. Kemudian untuk kurkumin, jadi kurkumin ini contohnya di sini ada penelitian untuk virus dengue ya, jadi virus dengue. Selain juga yang terbaru itu kurkumin bisa digunakan untuk COVID-19 ya. Jadi coronavirus itu juga bisa efektif eh, kurkumin sebagai antivirus. Jadi kurkumin di sini dihasilkan oleh kunyit ya. Jadi selain sebagai antivirus, dia juga dikenal sebagai antimicrobial agent. Kemudian juga ada beberapa mekanismenya. Jadi ini merupakan review artikel, jadi sudah banyak dilaporkan berbagai proses atau aktivitas yang dipengaruhi oleh kurkumin. Jadi misalkan di sini proses actin filament organization, jadi dia akan mempengaruhi masuknya virus ke dalam sel, kemudian juga mempengaruhi replikasi dari sel. Kemudian antiinflamasi pada proses antiinflamasi. Jadi ketika muncul infeksi virus, tubuh itu juga akan menimbulkan gejala. Salah satunya adalah respon inflamasi. Kemudian beberapa mekanisme yang lain ini sudah disebutkan di sini ya. Jadi memang yang disebutkan di sini adalah mekanisme terkait dengan virus itu sendiri. Jadi terkait pelekatan, kemudian bagaimana protein expression. Jadi salah satu cara untuk memutus siklus hidup eh, virus di dalam tubuh sel inang itu adalah dengan mengganggu replikasinya, mengganggu ekspresi protein yang dibutuhkan oleh virus, ataupun juga mengganggu pelekatan virus pada sel inang sehingga virus tidak bisa masuk ke dalam sel inang. Seperti itu. Jadi ini nanti kalian bisa baca sendiri untuk lebih lengkapnya karena di sini sangat lengkap ya dijelaskan bagaimana eh, hubungan kurkumin. Jadi kurkumin ini dia akan mempengaruhi di bagian mana, apa yang akan nah ini ada influenza virus, kemudian ada enterovirus seperti itu. Jadi banyak sekali virus yang eh, dipengaruhi siklus hidupnya oleh kurkumin. Kemudian ekinase, jadi ekinase ini dapat meningkatkan imunitas, seperti yang saya bilang tadi, ini sudah banyak sekali penelitiannya, jadi sudah terkenal sekali dan di Indonesia pun sudah ada produknya Imbus.
Jadi broad antiviral effect of Echinacea purpurea against SARS-CoV-2. Jadi pada saat kemarin pandemi ya memang untuk eh, suplemen-suplemen peningkat imunitas itu sangat laris manis ya, Imbus, Timuno. Kemudian kemarin jahe-jahean ya, jadi temu-temuan, temulawak, kunyit, jahe, dan temu-temu yang lain itu sangat laris manis karena memang eh, banyak diteliti. Jadi memang si suku Zingiberacea ini dia efektif sebagai antivirus dan ini sudah diteliti juga khusus untuk SARS-CoV-2. Jadi Echinacea purpurea. Dan nanti juga ada kurkumin di SARS-CoV-2. Nah, saya juga menemukan artikel ya. Jadi menemukan artikel mengenai kumpulan dari tanaman. Jadi kumpulan tanaman atau herbal yang digunakan sebagai antivirus. Jadi di sini Asian plants. Jadi tanaman-tanaman yang ada di Asia dan ini sudah dikumpulkan dari berbagai suku. Ya, jadi ada beberapa daerah yang menjadi sumber dari tanaman-tanaman tersebut. Jadi ada dari Ayurveda, kemudian ada dari TCM ya, Traditional Chinese Medicine. Nah, ini. Jadi di artikel ini eh, dideskripsikan bagaimana kandungan fitokimia dari masing-masing tanaman. Jadi si penulis artikel dia hanya menggunakan atau mendokumentasikan 20 tanaman dan masing-masing sudah dijelaskan bagaimana kandungan senyawa fitokimianya, kemudian bagaimana dengan aktivitas antivirusnya. Dan tentunya di sini didasari oleh penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan seperti itu. Jadi ada banyak sekali tanamannya, nanti bisa kalian baca juga karena memang ada sangat banyak sekali, tidak hanya ini. Nah, ini contohnya, jadi mekanisme eh, antivirus dari kurkumin. Jadi ini hanya salah satu penelitian saja. Jadi salah satu peneliti dia merangkum juga bagaimana mekanisme dari kurkumin sebagai antivirus. Jadi kurkumin sendiri dia sudah banyak diteliti ya, tidak hanya pada hepatitis, tapi juga ada pada herpes, kemudian ada virus vesicular stomatitis, kemudian influenza dan lain sebagainya. Dan ini salah satunya adalah virus SARS-CoV-2. Jadi selain eh, hepatitis, herpes juga aktif untuk mencegah infeksi dari SARS-CoV-2 atau COVID-19 kemarin. Jadi mekanismenya ini kita bisa lihat dari tanda merah ini ya, jadi tanda garis merah. Di sini ada kehadiran kurkumin, artinya kurkumin ini akan memblok proses-proses tersebut. Jadi pertama di sini kurkumin dia memblok atau si kurkumin ini punya afinitas yang lebih besar akan berikatan dengan S2, S2 reseptor. Jadi dia akan berkompetisi eh, berikatan dengan reseptor sehingga virus tidak bisa berikatan dengan reseptornya dan tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh inang. Kemudian mekanisme yang lain di sini kurkumin dapat memblok atau menginhibisi adanya proses autofagosum. Jadi autofagosum yang di apa diprakarsai oleh lisosum. Nah, ini akan dihambat oleh kurkumin. Karena ketika terjadi autofagosum, maka akan terjadi rilis dari eh, material genetik. Jadi ketika terjadi autofagosum pada lisosum yang berisi virus tadi, maka terjadi proses transfer dari material genetik dari virus sehingga itu perlu diblok oleh kurkumin.
Kemudian mekanisme yang lain contohnya di sini kurkumin bisa secara langsung menginhibisi replikasi dari eh, material genetik RNA ataupun DNA dari virus. Kemudian juga mekanisme yang lain, ada hambatan terhadap toll-like reseptor, jadi TLR 2, 4, ataupun 7. Sehingga di sini ketika TLR ini ya, TLR toll-like reseptor ini dihambat, maka akan menghambat rilis sitokin. Jadi sitokin dia dapat dikurangi sehingga badai sitokin mungkin kita pernah mendengar ya. Jadi pada pasien SARS-CoV-2 eh, efek samping atau efek yang muncul belakangan itu adalah badai sitokin. Jadi dengan penggunaan obat tradisional tadi herbal, contohnya kurkumin ini bisa ditekan laju rilis sitokinnya sehingga tidak terjadi badai sitokin. Nah, itu beberapa contoh. Nah, ini juga contohnya ya, kurkumin bisa memblok eh, proses fagositosis dari virus, sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam sel. Nah, itu beberapa contoh mekanisme aktivitas dari kurkumin. Nah, untuk mekanisme antivirus dari senyawa lain dari tanaman lain mungkin juga akan sedikit berbeda dan itu semua didasarkan pada penelitian yang sudah pernah dilakukan baik in vitro, in vivo maupun in silico. Nah, eh, dari jurnal tadi, dari gambar tadi ya, dari penulis artikel, jadi bisa menyimpulkan, jadi dari in silico studies diprediksi atau diduga kurkumin ini dia mempengaruhi siklus hidup dari SARS-CoV-2. Tadi contohnya ya dari menghambat replikasi DNA ataupun RNA, menghambat pelekatan virus ke dalam sel dan seterusnya. Kemudian dengan adanya kurkumin dia akan meminimalkan kerusakan pada jaringan dan pada vaskular, kebocoran vaskular dengan adanya regulasi pada sitokin. Jadi penghambatan TLR7 tadi, toll-like reseptor, dia bisa menekan sekresi dari sitokin. Dan nanti ketika sitokinnya bisa ditekan, jadi bisa dihambat, maka kerusakan lebih lanjut juga bisa dihambat seperti itu. Kemudian kurkumin juga bisa meningkatkan imunitas seluler, jadi meningkatkan imunitas tubuh dan men-trigger, jadi memperkuat ya, jadi memperkuat atau memancing adanya imunitas alami dari tubuh. Nah, sedangkan kurkumin sendiri kemarin sudah diklaim dia merupakan obat yang eh, digunakan sebagai terapi komplementer untuk melawan COVID-19. Nah, kesimpulan dari etnofarmasi antivirus, jadi etnofarmasi memang berpotensi dalam pengembangan antivirus khususnya dengan penggunaan herbal atau tanaman obat. Tentunya di sini tetap diperlukan, jadi ini juga memerlukan effort lebih, jadi tidak hanya kita menggali informasi kemudian kita terapkan, tetapi kita perlu mendasari penggalian informasi dari etnis tertentu tadi, penggalian informasi dari pengobat tradisional didasari dengan penelitian yang bersifat ilmiah. Jadi ini merupakan tantangan terbesar, yakni proses standarisasi, kemudian dilakukan uji klinis, kemudian dilanjutkan dengan regulasi obat herbal. Jadi regulasi obat herbal ketika sudah bukti ilmiahnya lengkap ya, sudah ada evidence base yang lengkap, memadai, termasuk juga uji klinis. Jadi keamanannya, efikasinya itu sudah teruji dengan data yang lengkap, maka langkah selanjutnya adalah di tangan pemerintah, yakni menerbitkan regulasi obat herbal. Bagaimana nantinya
eh, regulasinya, bagaimana aturannya, pengadaannya, pembuatannya, penyaluran, bahkan penggunaannya. Dan diharapkan nanti obat-obat herbal ini eh, bisa digunakan atau diresepkan oleh dokter, seperti dokter meresepkan obat konvensional. Nah, pertanyaannya mengapa masih perlu standarisasi? Jadi kemarin mungkin kita sudah membahas juga ya, mengapa perlu standarisasi? Karena ketika dia masih menjadi ramuan tradisional, nah di sana biasanya pengobat tradisional dari daerah yang satu, daerah yang lain itu menggunakan tanaman lokal. Jadi tanaman-tanaman lokal di mana tanaman itu akan memiliki kandungan bahkan juga kadar senyawa aktif yang akan berbeda-beda karena beda lokasi tumbuh akan mempengaruhi kadar atau kandungan senyawa. Sehingga perlu standarisasi, jadi penyamaan kondisi atau penyamaan kualitas dari bahan baku tersebut. Kemudian juga mengenai dosis atau takaran. Jadi seperti yang kita tahu kalau misalkan jamu ataupun kita ya, misalkan penggunaan empiris di masyarakat kita, biasanya untuk penggunaan simplisia kering, misalnya banyak yang kita gunakan jamu yang direbus ya. Biasanya kita beli itu biasanya mereka tidak menimbang ya, tidak berupa takaran yang pasti, baik gram atau dalam bentuk volume liter dan sebagainya. Tapi biasanya dalam satuan yang tidak bisa terukur dengan jelas. Misalkan ruas jari, genggam dan sebagainya. Nah, itu karena satuan-satuannya berbeda. Bayangkan kalau misalkan yang menggenggam itu orangnya kecil ya, misalkan anak kecil kemudian orang dewasa, kemudian orang yang misalkan tangannya lebih gede lagi. Nah, itu akan terjadi variasi dalam dosisnya seperti itu. Dan saya pernah membaca sebenarnya kalau di pengobatan tradisional, misalkan resepnya itu satu ruas eh, jahe misalkan. Nah, satu ruasnya siapa? Nah, sebenarnya satu ruas jarinya si pasien. Jadi sebenarnya seperti itu. Tetapi ketika nanti diterapkan di di standarisasi itu eh, maka kualitasnya tidak akan terjaga seperti itu. Jadi kalau di pengobat tradisional, misalkan genggam, nah yang dimaksud genggam itu sebenarnya adalah genggam si pasien. Jadi bukan misalkan yang sakit anak-anak, jadi bukan genggaman ibunya, tetapi genggaman si pasien. Misalkan daun A, daun sambiloto misalkan ya daun sambiloto satu genggam. Nah, misalkan ada ramuan seperti itu yang dimaksud genggam itu adalah genggam si pasien. Itu dosisnya. Tetapi kan itu tidak standar tidak terstandar ya akhirnya ya. Sehingga perlu proses standarisasi baik dari kualitas kemudian juga dari kuantitas. Nah, ini adalah tugas kelompok. Jadi, tugas kelompok untuk dua materi, jadi materi antiinflamasi, anti reumatoid artritis, dan antivirus. Jadi, tugas kelompok ini kalian kerjakan, waktunya kurang lebih sekitar 1 sampai 2 bulan ya, nanti sesuai dengan jadwal saya nanti ketika presentasi. Jadi sekitar bulan Mei kalau tidak salah. Jadi satu kelompok terdiri dari 10 sampai 12 orang. Jadi masing-masing kelas nanti dibagi menjadi 5 kelompok. Jadi nanti menyesuaikan karena masing-masing kelas ini akan berbeda jumlah peserta kuliahnya. Jadi disesuaikan. Jadi satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok. Tugasnya adalah membuat makalah dan materi presentasi tentang etnofarmasi. Untuk topiknya, kelompok satu etnofarmasi anti-inflamasi. Kelompok 2 khusus untuk anti reumatoid artritis. Kelompok 3 antivirus untuk SARS-CoV-2. Nah, untuk SARS-CoV-2-nya karena tadi ada kurkumin ya, kurkumin yang sudah saya jelaskan sehingga untuk SARS-CoV-2 kalian cari eh, komponen lain atau misalkan ada sudah ada ada sebutan etnis mana ya, ya itu silahkan digunakan.
Kemudian etnofarmasi antivirus untuk hepatitis. Jadi bisa hepatitis B. Kemudian kelompok yang terakhir etnofarmasi antivirus untuk dengue. Nah, untuk informasi apa saja yang dimasukkan dalam makalah, yang pertama adalah kalian cari etnis atau kelompok masyarakatnya. Jadi boleh kelompok masyarakat di suku tertentu, jadi kelompok yang kecil, ataupun di wilayah tertentu. Misalkan di India itu kan terkenal Ayurveda, itu boleh digunakan. Jadi di negara tertentu itu boleh. Kemudian kalian sebutkan untuk terkait dengan fitoterapinya, Mbak. Jadi maksudnya adalah tanaman apa saja yang digunakan, kemudian bagaimana cara menggunakannya, kemudian bagaimana preparasinya, mungkin ada dosisnya. Nah, itu segala sesuatunya tentang terapi atau ramuan herbal yang digunakan di etnis tersebut untuk antiinflamasi atau antivirusnya. Kemudian dicari fitokimianya. Jadi misalkan di situ disebutkan ada satu jenis atau beberapa jenis tanaman tertentu, kalian cari kandungan senyawa fitokimianya. Boleh senyawa markernya saja atau kalau ada dia sudah di screening fitokimia. Kemudian penelitian pendukung lainnya, jadi contohnya tadi seperti mungkin ada penelitian yang terkait mekanisme kerja in vitro, in vivo, kemudian mungkin ada penelitian mengenai uji toksisitasnya, kemudian uji in siliconya itu silakan disertakan. Seperti itu. Boleh berupa satu tanaman. Jadi misalkan ada beberapa artikel itu yang membahas satu tanaman yang digunakan satu etnis untuk satu indikasi. Jadi di situ lengkap untuk satu tanaman. Ada juga jurnal yang membahas secara umum. Jadi tanaman-tanaman apa saja yang digunakan sebagai antivirus untuk antiinflamasi itu ada. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Pengumpulan maksimal sesuai jadwal presentasi. Ya, jadi nanti saya buatkan slot di MMP, kalian unggah makalah dan PowerPoint-nya. Yang mengunggah hanya perwakilan saja. Jadi nanti ada dua file yang diunggah, yakni yang pertama adalah file makalah dan yang kedua adalah materi presentasi. Ada yang mau ditanyakan? Permisi, Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Untuk kelompoknya itu dibagi dari kita sendiri atau dari Ibu Dewi ya? Eh, supaya adil, urut absen saja ya. Jadi supaya adil, jadi tidak pilih-pilih teman ini, urut absen saja. Baik, Ibu, terima kasih. Ada lagi? Jadi silakan mulai dikerjakan. Jadi waktunya cukup panjang. Kemudian nanti jadwal saya yang presentasi, kita akan presentasi 5 kelompok. Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kuliah bisa saya akhiri. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.